Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kejadian pasal 12 ayat 1 ini berbicara tentang kelaparan di masa atau di zamannya Abraham. Di tengah-tengah kelaparan pada waktu itu, di Kejadian pasal 12 ayat 1, maka Abraham mengambil keputusan untuk berangkat ke Mesir. Karena di Mesir ada makanan. Ada masalah perut, ada masalah kekurangan dalam hidup Anda, maka ada langkah yang diambil Abraham, dan waktu diambil langkah itu, Tuhan yang membawa dia untuk menemukan apa yang menjadi kebutuhannya. Masih di zaman Abraham, Kejadian pasalnya yang ke-26 ayat 1, kelaparan pada zamannya Ishak. Dan kelaparan ini bukan terjadi hanya pada zamannya Ishak, dari zamannya Abraham yang tadi pergi ke Mesir, kemudian di pasalnya yang ke-26 ayat 1 juga sama, terjadi kelaparan, dan itu bukan berita yang pertama. Jadi pernah terjadi kelaparan juga. Tapi pada waktu itu Tuhan tidak menyuruh Ishak untuk berangkat ke Mesir, tapi justru berangkat ke Gerar. Gerar itu adanya di Filistin. Maksudnya apa sih? Anda masih percaya nggak sih bahwa pertolongan Tuhan itu ada? Zamannya Elia burung gagak. Pertolongan Tuhan itu masih ada. Anda tidak akan pernah kelaparan karena Tuhan akan membawa Anda ke Kedar Nebayot. Berbicara Mesir itu untuk kepercayaan kita, unbeliever. Filistin, unbeliever. Berarti kita bisa dipelihara dalam situasi apapun dengan caranya Tuhan. Masalahnya adalah Anda percaya atau enggak. Itu saja kok. Lalu kalau sampai Tuhan memberi contoh bahwa aku bersamamu. Kalau saya pakai bangsa, kalau saya pakai manusia mungkin biasa ya. Aku pakai contoh yang lain deh supaya engkau percaya kepadaku. Burung gagak dipakai. Burung-burung di udara yang tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi Anda dan saya, buatan tangannya segambar serupa dengan Dia pencipta langit dan bumi. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Kenapa Anda tidak percaya kepada Dia? Di tengah-tengah kesukaran kekasih Tuhan, Tuhan bersama kita. Lalu bukan hanya itu. Kejadian pasal 41 ini sebuah cerita, kisah nyata. Sebuah bangsa mengalami kelaparan. Kalau tadi kan cuma keluarga tuh. Kelaparan terjadi di atas seluruh dunia. Dan tahukah Anda, di tengah-tengah kesukaran, beberapa tahun yang lalu Tuhan sudah rancang, dikirim itu yang namanya Yusuf ke sebuah kerajaan negara. Tuhan persiapkan. Lalu di tengah-tengah persiapan itu ada sebuah cerita yang kita semua sudah tahu. Dia masuk dalam rumah tangga, kemudian difitnah, masuk dalam penjara. Lalu di penjara dia mengartikan mimpi, juru roti dan juru minum. Juru roti sesuai dengan tafsiran mimpi digantung. Juru minum raja. Juru minum raja itu kembali sesuai dengan tafsir mimpi. Dan suatu ketika mimpilah Firaun, dan teringat olehnya waktu Firaun sedang kebingungan mengartikan mimpinya, sang juru minum, "Ampun Tuanku Raja, aku menjumpai ada seorang Ibrani
di dalam penjara yang mengartikan mimpi saya. Maka dia dipanggil. Raja menceritakan mimpinya. Ada 7 lembu yang kurus, 7 lembu yang gemuk. Lalu diartikan, yang kurus telan, yang gemuk tetap kurus. Raja bangun dan kebingungan. Apa sih arti mimpi ini? Aneh sekali. Tidur lagi, bangun. Ada gandum yang kopong, tidak berisi. Ada 7 yang ada isinya. Yang kopong yang gak ada isinya telan makanin. Aneh semakin aneh. Kalau tadi binatang punya mulut makan, sekarang gandum gak punya mulut loh. Makan gandum yang ada isinya. Tetap tegap, gak berisi. Semakin bingung raja. Lalu seperti yang tadi saya katakan, Yusuf dipanggil. Waktu Yusuf dipanggil, dia mengartikan mimpinya dengan baik. Cerita ini bukan sebuah cerita yang terjadi begitu saja. Ada sebuah desain yang dibuat oleh Allah untuk tujuannya. Yusuf sudah dikirim beberapa tahun yang lalu dan baru kejadian sekarang ini. Kelaparan melanda dunia. Dan saudara-saudara Yusuf pergi yang pertama, lalu kita semua tahu ya bla 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 bla, cawannya Yusuf dimasukin. Lalu sudah itu mereka pergi, dalam perjalanan dikejar, balik lagi dituduh pencuri, kemudian Yehuda harus ditinggalkan di Mesir. Untuk jamin nanti supaya Benyamin harus dibawa waktu datang belanja yang kedua kali. Sepertinya ini cerita yang menarik, bahwa ada desain yang dibuat oleh Allah untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Dan sesudah itu mereka berangkat ke Mesir. Yakub dan anak-anaknya berangkat ke sana dan tinggal di sana. Waktu mereka tinggal di Mesir, ngapain mereka? Mereka tidak kekurangan makanan. Mereka ada bersama-sama dengan Tuhan. Mereka tidak kelaparan. Berarti di tengah-tengah kesukaran masih ada Tuhan bersama kita. Haleluya. Anda harus percaya ini. Kesukaran apapun masih ada Tuhan. Dan tahukah Anda, di tengah-tengah kesukaran Anda, Tuhan yang hadir itu bukan hanya memberikan kecukupan makanan buat Anda dan saya, you know. Ada sesuatu yang Dia akan atur ke depan. Dan waktu Anda sedang nyaman, jangan bilang begini, saya cukup makanan, saya bisa jalan-jalan ke Sumatera, ke Danau Toba, saya bisa jalan-jalan ke Bromo, you know. Anda sedang senang, lalu bilang begini, semuanya cukup, tidak ada masalah. Hey, brother and sister, masalah makanan, oke. Untuk semua umat Israel yang ada di Mesir, masalah makanan oke. Tapi ingat, makanan tidak boleh memperbudak hidup Anda. Karena hidup ini bukan hal makan saja. Hidup ini adalah sebuah kredibilitas yang ditaruh Tuhan untuk dikembalikan, dipersembahkan kepada Dia. Dan tahukah Anda, orang Israel baru mulai sadar, kita cukup makan ya, ada di dalam tekanan. Lalu di tengah-tengah tekanan itu, makan kan cukup, tapi menderita fisik. Makan cukup, buncit-buncit deh itu makanan banyak, tapi menderita secara psikologi. Anda berpikir makan sudah cukup? Kepikir nggak sih di tengah-tengah penjajahan dunia ini, makanan cukup, tapi anak-anak nanti ke depan masih sama. Makan sih cukup, tapi masih ada di bawah penderitaan, di bawah penjajahan. Ada nggak sih orang tua yang mau keturunannya terus hidup dalam penjajahan? Nggak ada, kecuali orang tua yang miring. Saya mah nggak mau miring. Kita semua ingin bebas, ingin lepas, makan cukup, tapi secara psikologi
aku juga mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Dan ketika pikiran itu belum apa-apa, belum keluar, belum ada proklamasi, Tuhan sudah desainnya. Doa-doa yang keluar dari hati yang dalam. Aku ingin membebaskan umatku. Anda dan saya ingin dibebaskan oleh Tuhan di masa sukar. Ada yang bilang amin? Amin. Di live streaming juga ada yang bilang amin ya. Kekasih Tuhan, tahukah Anda bahwa Allah sudah memikirkan hal yang terbaik buat hidup Anda dan saya sebelum Anda pikirkan? Baru doa sengsara Tuhan. Tuhan sudah pikirkan bagaimana Anda dan saya mengalami ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan ke depan. Dan tahukah Anda, akibat dari doa-doa kecil yang timbul dari hati Anda merancang sesuatu. Ya, apa itu? 10 tulah. Dari 10 tulah ini apa yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian? Yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian ketika 10 tulah itu terjadi, Anda dengar baik-baik ini. Waktu 10 tulah ini terjadi, itu terjadinya bagi orang Mesir. Tapi bukan untuk orang Israel. Hei, tahukah Anda? Virus corona itu saya gambarkan seperti tulah. Virus ini sedang melanda seluruh dunia. Dan banyak orang yang mati. Tapi tahukah Anda yang saya ingin sampaikan tentang Tuhan di masa sukar adalah Tuhan di pihak kita. Boleh katakan sama-sama yang ikut ibadah live streaming ini, Tuhan di pihak kita. Tuhan di pihak kita. Karena Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, kalau Tuhan bersama kita, saya mau katakan, siapa lawan Anda? Virus, setan, segala apapun yang ada di dalam dunia ini yang ingin menghantam hidup Anda. Kalau Tuhan ada di pihak Anda tidak perlu takut. Jadi kekasih Tuhan, Tuhan ada di pihak kita. Kalau Anda ikutin, Anda posting mati, tidak mati karena virus corona, tapi dikuburkan atas alasan virus corona. It's not annyeonghaseyo. Bukan sarangeo. Tapi uang. Di tengah-tengah kesukaran, orang lagi sulit, uang masih menguasai pikiran manusia, bos. Tapi dengar baik, hari ini saya ingatkan kepada kita sekalian. Jemaat di tempat ini, saya sebut saja jemaat Narwastu, sampai hari ini nggak ada yang mati karena corona. Yes, nggak ada yang mati karena corona. Ada yang kena corona nggak, Pak Pendeta? Ada. Anu data saya lupa lagi. Tahu yang pernah kena virus corona? Ini pendeta yang lagi khotbah. Pada bulan Oktober yang lalu, rapid test di mitra keluarga, hasilnya adalah non-reaktif. Non-reaktif itu artinya sudah pernah kena. Non-reaktif sudah pernah kena. Tapi bayangin saudara, dari bulan Maret ketika Indonesia terdampak virus corona, dari bulan Maret, nih dengar baik-baik nih jemaat yang ada di sini. Ini pendeta yang lagi khotbah hari ini setiap minggu bersama-sama dengan Anda. Setiap minggu kita ada sama-sama ibadah di sini.
Anak saya yang sekarang lagi ada di Rantau Prapat, itu sama-sama kami. Kedua cucu saya sama-sama kami makan sama-sama. Yoga, Ellen sama cucu saya itu makan sama-sama, selalu sama-sama. Saya mau katakan kepada Anda, hari ini mereka semua sehat, tapi sama-sama saya. Jadi apakah perlu Anda takut? Tidak perlu takut. Jaga diri, yes. Anda harus jaga diri Anda. Pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Itu kuncinya. Dan yang paling utama dari itu semua, kita harus percaya kepada Dia yang mampu lakukan segala perkara. Gak ada yang tepuk tangan. Biar sedikit tepuk tangan. Semua sehat. Istri saya bergaya. Papa ini kena corona. Saya ini sehat, gak pernah kena katanya. Gaya dia saudara. Tapi saya mau bilang, istri saya itu hebat loh. Saya lagi terdampak virus, dipeluk, dicium loh. Terus kena gak? Kena. Mati gak? Enggak. Corona kena ke kita, kena ke istri saya. Baru nempel itu corona, mati itu corona. Kalau saya ngomong begini, Anda bilang ngeledek ini pendeta. Kita doain biar cepat mati. Tuhanmu di mana, bos? Saya ini udah jalan kemana-mana setiap minggu, tetap pelayanan. Hanya masker. Jaga, jangan karena Anda itu orang lain kena virus. Dari bulan Maret itu ibadah. Semua pejabat yang ada di sini ketemu dengan saya, jemaat ketemu dengan saya, semua sehat, bos. Ada yang kena, ada. Mungkin ada yang kena dari saya, bisa juga. Saya nggak boleh bohong, bisa juga. Tapi tidak semua orang yang kena itu harus dari saya, bos. Waktu Lovely dan anak-anak sama Nila, saya bawa mereka ke bandara, tes di sana, rapid test. Ini yang sering sama-sama kami. Semua negatif, tapi engkongnya, opungnya sakit, saudara. Tapi mereka sehat. Anak saya, Yori, setiap minggu ya saya. Setiap minggu rapid test di kantornya dia. Sama-sama kami, makan sama-sama kami, serumah dengan kami. Bos, dia negatif, bos. Jadi saya ini nggak perlu, ini ada cerita ini, saya ngalamin. Sampai hari ini saya masih bergaya begini. Tuhanku hebat dan dahsyat. Virus corona kena saudara. Terus saya bersyukur seperti yang saya sering beritahu bahwa Anda boleh doain saya kena virus mati gitu. Saya mau bilang silakan. Tapi yang tentuin hidup saya, yang saya percaya, namanya Yesus Kristus Tuhan, yang sudah berkorban buat saya. Dialah yang menyelamatkan saya, istri saya, anak-anak saya, dan semua jemaat yang ada di sini. Amin. Emang saya nggak nangis. Ada jemaat yang 3 kali masuk di rumah sakit, sakit biasa, tiba-tiba udah nggak ada, baru dicek, dibilang corona. Itu yang tadi saya cerita. Saya juga nggak percaya. Saya sudah jamin pada waktu itu masuk, datang saya ketemu dokternya, gimana kalau saya kasih jaminan? Nggak boleh kalau pendetanya katanya. Waduh. Jadi kekasih Tuhan, corona diizinkan Tuhan supaya engkau melihat bahwa Tuhan mampu melakukan apa saja. Yang kedua, yang terakhir, supaya dari pengalaman ini
dari masa virus corona, silakan Anda sekarang, saya sudah sampaikan dari mimbar ini, Anda sekarang boleh cerita bahwa betul yang dikatakan oleh gembala kami, virus tidak akan membunuh Anda. Makanya saya bilang orang-orang yang ada dalam lindungan Tuhan, mereka akan selamat. Kenapa saya jamin? Supaya Anda menceritakan bahwa perlindungan Tuhan atas kita itu nyata. Pasal 12 ayat 12. Oke. Sebab pada malam ini aku akan berjalan di tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua, itu huruf A-nya kecil, ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Tahukah Anda dan saya kenapa Anda dan saya selamat, tidak kena hukuman, tidak kena tulah? Karena ada darah sebagai tanda di ambang pintunya orang-orang Israel. Darah apa itu? Darah pengorbanan Paskah. Apa itu Paskah? Pengorbanan Kristus Yesus buat orang-orang percaya. Amin. Kalau Anda mempercayai Kristus Yesus, maka darah yang pernah tercurah di Bukit Golgota menyelamatkan Anda dan saya, dan menjadi pegangan yang paling kuat supaya setiap kita percaya kepada Dia. Jika aku percaya kepada Dia, Allah yang menyelamatkanku, Dia tidak hanya membawaku kepada kehidupan kekal, tetapi selama aku ada di dalam dunia ini sekalipun, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Dan itu adalah pengorbanan darah Kristus. Apakah aku perlu takut lagi? Orang yang takut dengan kematian, sesungguhnya dia tidak tahu tentang kehidupan. Apa itu dan siapa itu kehidupan? Kehidupan itu adalah Kristus Yesus. Kehidupan itu adalah Yesus Kristus Tuhan yang Anda dan saya percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin. Enough for me.
It will always be, it's always been